قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن صامت فلما دخلنا ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية فرسول قالوا في صدره حسبته قال: كانها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: أينما يرحم الله من عباده أن رحمه. Membuka Arba'in An-Nawawi an Abi Hurairah, maka berapa banyak pahala yang mengalir kepada dia. Dan di hari ini pun kita membaca hadis ini an Abi Hurairah, masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di Sahih Al-Bukhari: kullu ibni Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salas. Seluruh manusia jika meninggal terputus dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Dan yang menjadi poin, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka Abu Hurairah mempunyai ilmu yang bermanfaat di sini bagi manusia. Sehingga bagaimana kita mengetahui dari ilmu akidah seperti pembahasan kita di sini, dan dari fikih tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, umrah, dan buyu dari Abi Hurairah, maka dia mendapatkan saham yang besar, mengalir terus ke kuburannya. Sekarang mengalir, mendapatkan pahala karena kita belajar kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan dari Abi Hurairah. Di tempat yang lain sekarang disebutkan juga an Abi Hurairah belajar kitab tertentu di Indonesia ini di pondok-pondok, dan nanti waktu bergulir di Yaman pun dibacakan hadis Sahih Al-Bukhari atau Muslim atau yang lainnya an Abi Hurairah juga, maka akan mengalir pahala ke kuburannya, ke alamnya, dikarenakan ilmun yuntafa'u bihi. Lihat, Allah tidak menyia-nyiakan bagaimana dia dulu datang dari Yaman ke Madinah, seperti dari Yaman ke Saudi, jauh, dan tidak ada pada saat itu pesawat, dan tidak ada pada saat itu juga naik pelni ataupun naik bus. Akhirnya dia wallahu a'lam mungkin naik unta atau berjalan kaki dan sebagainya. Dan tidak cukup dengan itu, dia tidak mau disibukkan mencari uang ataupun berkebun ataupun menjadi kuli bangunan, maka dia di sini duduk bersama Nabi, belajar dan belajar, study hard. Maka inilah balasannya dari Allah. Subhanallah. Innallaha la yudayyi'u ajral mu'minin. Maka di dalam hadis ini disebutkan tentang bagaimana api dan neraka itu saling berbangga-bangga. Adapun di riwayat Abi Hurairah di sini, qala ikhtasamat al-jannatu wan nar ila rabbihima. Mereka mengadu surga dan neraka, dua makhluk yang agung ini, kepada penciptanya. Faqalatil jannah, yang pertama berkata surga, ya Rabb, malaha la yadkhuluha ila du'afa an-nas wa saqatuhum. Makna saqatuhum, yang hina dari mereka di dunia, miskin, papa, orang-orang yang rendah, bukan orang-orang yang tinggi derajatnya, sombong dan sebagainya. Maka mengadu surga dan mengadu api neraka. Wa qalatin naru uthirtu bil mutakabbirin, mengadu tentang dimasuki kepadaku orang-orang yang sombong, lawannya orang-orang yang masuk kepada surga, fuqara, masakin. Tidak ada orang yang menghormatinya karena tidak punya uang.
Kebanyakan di dunia ini yang dihormati yang punya uang. Yang tidak punya uang, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Kasiannya. Makanya jangan cari cewek matre. Carilah cewek solehah, banyak di sini. Tidak usah pergi ke Bandung cari cewek matre. Di mall nongkrongnya ya dapatnya cewek matre. Faqala Allah Ta'ala lil jannah, setelah mengadu tentang bagaimana orang-orang yang dimasukkan kepada surga dan neraka itu, Allah berkata kepada surga dan kepada neraka. Faqala Allah Ta'ala lil jannah anti rahmati. Ini dia poin pendalilan kita, bahwa Allah mempunyai sifat rahmah dan Allah menjadikan surga sebagai alat untuk mengejawantahkan rahmat Allah bagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah karena melaksanakan peribadatan di dunia, sehingga Allah balas dengan penuh rahmatnya, anti rahmati dengan surga. Wa qala minnar anti azabi. Maka berkata kepada api neraka, kamu adalah my punisher, adabku, pembantaiku, yang mana fungsinya untuk menghancurkan, melumatkan orang-orang yang dibenci oleh Allah dari kufar, musyrikin, munafikun dan yang lainnya. Anti adabi usibu biki man asya. Maka di riwayat Anas dijelaskan untuk surga juga. Un'imu biki man asya. Di sini hanya kepada api neraka saja. Usibu biki man asya. Nanti engkau adabku, maka aku memasukkan kepada kamu bagi siapa orang-orang yang aku inginkan. Kemudian janji Allah kepada mereka, kepada keduanya, walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Maknanya semua api dan neraka ini akan pasti full house. Jadi jangan dipikir bahwa api neraka itu penduduknya sedikit, tidak. Dan jangan dipikir surga itu penduduknya sedikit, tidak. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, maknanya kalian pasti akan penuh, full house, tidak kosong kursi-kursinya, penuh. Qala fa'amal jannatu fa innallaha la yadlimu min khalqihi ahadan wa innahu yunsi'u lin-nar man yasha fayulqawna fiha fataqul hal min mazid. Maka disebutkan semua penduduk surga dan neraka itu pasti akan penuh, dan Allah tidak akan pernah menzalimi dari kedua makhluk ini. Namun sifat api neraka yang ganas, setiap dilemparkan kepadanya dari orang-orang kafir, musyrik, munafik, maka api neraka yang ganas ini tidak pernah kenyang. Setiap dilempar berkata hal min mazid. Seperti di surat Qaf, yauma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqul hal min mazid, hal min mazid. Maka di saat dilemparkan kepada api neraka ini bukannya mengatakan sudah penuh, full house, tapi terus berikan kepada kami, minta lagi, berikan kepada kami, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Aku akan melumat mereka. Mempunyai sifat yang sangat agresif. Maka disebutkan di hadis Anas, falam yubki syai'an. Di sini disebutkan hatta yada'a fiha qadamahu. Maka di sini tidak disebutkan. Di hadis Anas disebutkan dan tidak ada yang tersisa dari penduduk api neraka, sudah dimasukkan semua. Api neraka tetap agresif mengatakan hal min mazid, minta tambahan lagi. Maka di sini langsung disebutkan hatta yada'a fiha qadamahu. Maka di sini api neraka di saat menjerit-jerit
minta tambahan, Allah kasihan kepadanya. Lalu bagaimana? Ya doa fiha qadamahu. Allah menurunkan kakinya. Maka di sini menjadi isbat tentang al-qadam. Al-qadam, kaki untuk Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mempunyai kaki. Dari hadis Abi Hurairah dan yang muttafaqun alaih dari hadis Anas ibn Malik. Fatamtali'u, maka di sini menjadi poin lafaz ini tamtali'u, wallahu alam di lafaz Anas tidak ada kayaknya. Maka di sini fatamtali'u menjadi penuh dengan diturunkan kaki Allah. Maka di sini akan puas api neraka. Fayarudu ba'duha ila ba'din. Maka mulailah hilang keagresifannya. Yang tadinya meraung-raung kelaparan, maka akan mengatakan wataqul qattun qattun qattun. Ini saja lafaznya. Di riwayat Anas, qattun qattun bi'izzatika wa karamik. Maka di hadis Anas ada tambahan half, sumpah dengan harfi ba lil qasam bi'izzatika, sifat izzah, wa karam bi'izzatika wa karamik, ada tambahan sumpah dengan sifat Allah. Maka api neraka bersumpah, cukup demi keagunganmu dan kekuasaanmu, bi'izzatika wa karamik. Adapun di sini hanya berkata qattun qattun qattun, dan kalimat qattun di lughatil arabiyah bermakna iktafa, cukup. Maka cukuplah wahai Allah. Maka inilah hadis yang kita baca. Lalu mana pendalilan di dalam hadis ini? Di saat Allah berkata kepada surga disebutkan anti rahmati, maka rahmat Allah maha luas. Saking luasnya Allah menciptakan alat untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Anti rahmati. Di sini tidak disebutkan apa fungsinya. Kalau di hadis Anas, un'imu biki man asya. Maka aku memberikan kenikmatan dengan kamu bagi orang